Halo Bung, ini ramai ya menjadi pembicaraan dan cukup meresahkan saya rasa karena di tengah bangsa kita yang ideologi Pancasila yang dimana berbineka tunggal ika, apapun suku, ras, agama, bahasa, kita semua satu dalam bingkai bineka tunggal ika. Itu kan ceritanya gitu ya, cerita dalam catatannya, terusnya itu mimpi dan juga tujuan para pendahulu kita, para bapak-bapak pendiri bangsa. Tetapi ini dikotori tahun 2022. Sebenarnya bukan tahun 2022 aja sih, sebelum-sebelumnya juga sering terjadi tentang isu-isu seperti ini, rasisme, agama, ras, apapun itulah, pokoknya banyak banget yang mungkin ini salah satu alasan Indonesia tidak bisa maju karena masih ada sekelompok orang-orang yang berpikir secara kerdil. Ini kan lagi bencana ya kita ya, semua kita berduka dengan kejadian ini. Tentu harusnya tidak terjadi tindakan seperti ini gitu kan ya, dimana bantuan di Cianjur ini viral videonya, saya rasa Anda juga sudah melihat ya. Di Cianjur ya, bantuan itu kan ada di posko-posko, terus ada posko yang tendanya itu ada label dari salah satu gereja gitu, terus disobek oleh segerombolan ormas yang dimana mungkin mereka menganggap bahwa itu haram gitu ya karena berasal dari agama lain gitu kan, agak disayangkan. Yang pertanyaan saya juga, kenapa divideokan gitu, maksudnya apa sih, biar viral gitu ya, soalnya lu keren gitu, lu orang yang apa gitu ya. Itulah pola pikir yang kerdil. Ini terjadi di desa ya, di desa itu gimana ada posko yang berada di wilayah Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Serampat ya. Itu bukan dilakukan oleh masyarakat setempat tetapi oleh ormas atau organisasi masyarakat. Ormas itu siapa sih gitu kan? Mereka siapa sih gitu? Instansi bukan, petugas bukan. Terus hak mereka untuk sobek-sobek seperti ini apa gitu loh. Terus kontribusinya apa juga lulu pada ini. Mohon maaf ya, setahu saya ormas tuh biasanya yang bikin ribet gitu kan, yang bikin ribet yang dimana nggak semuanya, tapi yang di kerdil-kerdilnya ini loh, yang kroco-kroconya ini biasanya tuh yang malah ngembat-ngembat tugasnya gitu. Biasanya, tidak semuanya gitu kan ya. Nanti ada orang yang melintir lagi di video ini. Agak bingung aja gitu kan. Dan juga agak bingung sih kenapa harus ketika ada posko-posko dalam satu tujuan, maksudnya kemanusiaan, harus diberikan label-label dari ini, dari itu, dari ini. Menurut saya sih dikumpulkan jadi satu gitu kan, yang langsung diserahkan tanpa ada label gitu kan. Dan muncullah drama juga di media sosial, ada postingan yang memperlihatkan katanya kami akan stop melakukan bakti sosial ke sono, baksos lah, pengiriman dan lain-lain karena ditolak, karena ada pungli dan lain-lain gitu kan ya. Banyak prosesnya macam-macam. Saya rasa kalau didampingin sih mungkin nggak ada pungli ya, didampingin petugas kalau dilakukan koordinasi. Saya nggak tahu nih, mungkin sebelumnya juga dilakukan koordinasi. Tapi biasanya kalau ketika melakukan kegiatan, kalau kita berkoordinasi dengan petugas, dengan aparat Babinsa atau Kamtibmas, biasanya terhindar tuh dari ancaman-ancaman atau resiko-resiko pungli gitu kan. Tetapi ini drama muncul lah, soalnya jadi membuat kisru gitu. Sebenarnya konsepnya gini loh, ketika kita ingin membantu saudara kita yang terkena musibah, kena bencana, kita bicara kemanusiaan ya, nggak berbicara dari golongan agama A, B, C, D, sampai Z lah pokoknya. Ya sudah, lakukan saja, kirim saja sih, nggak perlu berpikir karena mungkin disobek lah logo labelnya dan lain-lain gitu loh. Sebenarnya juga misalnya ketika itu posko ya, posko kan ada labelnya juga. Biasa sih ada yang petugas yang berjaga, petugas dari pihak si golongan itu gitu kan ya. Tapi petugasnya mana? Apakah diam aja pada saat itu? Begitu viral, saya rasa juga bantuannya diambil-ambil juga, tetap dipakai kok. Karena ya fair-fair aja, nggak usah munafik. Kalau orang lagi butuh bantuan, apapun itu ya diambil aja. Kalau dikatakan haram, haram dari mana sih gitu? Bantuannya emang ada berupa babi gitu? Nggak ada kan? Hanya berupa bantuan sembako yang pada umumnya, dan juga mungkin alat-alat kesehatan, alat-alat kebersihan, atau pakaian yang pada umumnya gitu kan. Inilah salah satu yang saya rasakan Indonesia nggak bisa maju pola pikirnya, karena masih ada sekelompok orang-orang kardinal seperti ini gitu. Amat sangat disayangkan ketika momentum yang kita
mungkin bisa bersatu lagi karena momentum. Saya bukannya menyetujui adanya tindakan bencana seperti ini ya, kejadian seperti saya sangat sedih, tentunya sangat berduka cita. Tetapi ini kan salah satu momentum kita yang memperlihatkan bangsa kita itu bangsa yang gotong royong, saling membackup ketika ada saudara kita yang terkena masalah, musibah dan lain-lain. Itu kan momentum yang baik ya untuk kita saling memperkuat ya, Bhinneka Tunggal Ika kan. Namun ada orang kelompok yang merasa paling berkuasa, mungkin merasa paling punya wilayah, merasa yang paling punya aturan, sampai disobek-sobek. Drama ini menjadi panjang ya, ramai karena videonya tersebar di mana-mana gitu loh. Ya, ormas-ormasnya kalau saya sebutkan lah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ormas apa sih yang seperti itu. Saya bukan orang anti ormas, saya pun juga tergabung dalam beberapa ormas gitu kan. Tapi tujuannya untuk apa sih? Untuk membangun, untuk memberikan kontribusi kepada negara, bukan ya hal-hal seperti ini gitu. Tujuan organisasi masyarakat apa sih? Coba diperhatikan lagi. Tujuannya apa sih gitu kan? Visi misinya itu kan dalam undang-undang pun ada ya. Tujuannya apa, untuk apa gitu kan. Kalau seperti ini kan sudah melanggar dan melenceng dari tujuan yang utama dibentuknya satu ormas itu sudah jelas kan melenceng. Mengenai hal ini pun sempat informasi mengatakan bahwa tidak ada unsur pidana, tetapi informasi juga ada keluar informasi bahwa Kapoldanya akan memproses secara hukum orang-orang yang terlibat hal ini gitu. Sebenarnya kalau emang lu punya sifat dengki ya, nggak usah divideoin sih, lu sobek-sobek aja gitu kan, bergerak secara silent tanpa harus divideokan itu. Gua rasa aman aja sih, nggak bakal rame gitu kan. Dan saya rasa juga lu ketika niat membantu, nggak usah lah bikin-bikin drama di media sosial, tulis sampai kayak ada tulisan yang jelas tergamblang seperti itu bahwa mereka akan stop atau menarik bantuan. Sama-sama drama, jadi menurut gua ya apa sih di kondisi seperti ini, ya udahlah kalau mau niat bantu aja gitu kan. Ini juga ormas-ormasnya nggak perlu ada ormas deh, petugasnya lebih banyak harusnya di dalam lokasi itu. Petugasnya juga kemana pada saat itu, pertanyaan saya gitu. Ya itu aja, karena kalau kondisi seperti ini saya rasa agama itu bukan suatu hal yang utama sih. Yang paling penting kemanusiaan sih, karena manusia itu kalau berbuat baik saya rasa juga nggak perlu ditanyakan apa agamanya. Kalau nggak salah itu salah satu kata dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur.